Halo teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Tanta Nugraha di video pembelajaran desain grafis ya. Nah, teman-teman untuk video pembelajaran desain grafis ini, seperti biasa di sini saya akan menggunakan platform Canva, di mana dalam pembelajaran ini saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk kita bisa memilih template, lalu kita menyesuaikan template, dan nanti juga kita akan coba bahas terkait grid dan alignment teman-teman. Di sini kita akan menerapkan hal tersebut pada pembuatan poster sederhana terkait produk makanan, ya. Oke, tidak berlama-lama, sekarang kita akan coba mulai, teman-teman, untuk melakukan pemilihan dari template terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini untuk teman-teman memilih template atau menggunakan template di Canva, teman-teman sebetulnya bisa coba langsung klik buat saja ya, bagian yang saya beri warna merah ini. Lalu berikutnya, silakan teman-teman bisa pilih template yang akan dibuat itu seperti apa. Ya, misalkan saya di sini rencananya akan membuat sebuah poster untuk unggahan di Instastory. Sebetulnya, kita bisa langsung saja teman-teman memilih template yang media sosial ini ya. Nah, dan kita pilih yang cerita Instagram. Namun di sini sebetulnya teman-teman juga ketika di tengah-tengah proses pengeditan bisa menyesuaikan kembali ukurannya ya. Misalkan di sini saya pilih yang konten Instagram terlebih dahulu yang 4:5 ini. Saya coba pilih teman-teman berikutnya. Nah, kita coba kasih judul terlebih dahulu di bagian atasnya. Kita tunggu semuanya muncul. Nah, selanjutnya kita bisa kasih judul di bagian desain tanpa judul ini, Instastory misalkan ya, Instastory. Nah, teman-teman, karena kita ingin membuat konten untuk Instastory, kita bisa menyesuaikan kembali teman-teman ukuran dari template yang kita buat ini ya, dengan cara mengklik bagian ubah ukuran ini. Kita coba klik teman-teman ubah ukuran ini dan kita bisa memilih teman-teman ukuran apa yang akan kita gunakan karena kita akan menggunakan akan membuat sebuah konten Instastory. Silakan teman-teman pilih bagian yang disarankan ini untuk konten cerita Instagram ukuran 1080 kali 1920 pixel. Lalu teman-teman tinggal klik ubah ukuran desain ini. Nanti halaman yang sudah kita buat tadi sebelumnya akan otomatis berubah menjadi halaman untuk konten Instastory. Nah, itu adalah cara kita untuk memilih template hingga menyesuaikan ukuran templatenya, mengubah ukuran templatenya, teman-teman. Dan di video pembelajaran kali ini, kita akan mencoba belajar untuk membuat poster pada postingan Instastory kurang lebih seperti ini, teman-teman. Di sini posternya menggambarkan terkait paket atau promo yang dilakukan oleh si produk makanan ayam geprek ini, teman-teman. Nah, sebelum kita coba eksekusi untuk pembuatan kontennya ini atau posternya ini, di sini saya akan coba eh, jelaskan terlebih dahulu teman-teman terkait grid system. Di sini nanti pada saat pembuatan konten kita akan menggunakan yang namanya grid system teman-teman. Nah, grid system itu sendiri apa? Nah, grid system merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam desain visual untuk menyusun konten secara konsisten dan teratur. Jadi fungsinya grid system itu adalah pada penyusunan konten, peletakan konten supaya konten bisa teratur sesuai dengan posisi yang diinginkan. Di sini fungsinya ini, konsep ini tuh supaya bisa membantu desainer dalam mengatur elemen pada halaman agar terlihat rapi dan seimbang, teman-teman ya. Nah, di sini disebutkan bahwasannya grid system itu bisa berupa kolom tunggal atau beberapa kolom tergantung pada kompleksitas konten, teman-teman ya. Nah, biasanya grid system itu biasa kita terapkan pada pembuatan desain UI UX website. Namun, sebetulnya grid system ini bisa kita gunakan juga pada produk desain digital lainnya. Nah, teman-teman, di sini grid system akan kita gunakan dengan menerapkan prinsip rule of third. Nah, apa sih prinsip rule of third itu? Nah, prinsip rule of third merupakan prinsip komposisi yang biasa kita gunakan dalam bidang fotografi, teman-teman, yang bertujuan untuk mempercantik hasil foto, ya. Nah, di sini rule of third itu adalah sebuah komposisi fotografi yang digunakan untuk memosisikan objek pada sepertiga bagian dari bingkai foto agar enak dilihat.
Jadi maksudnya kayak gini teman-teman, rule of third itu membagi sebuah lembar kerja desain kita menjadi tiga bagian sama besar, gitu ya. Oke, di sini saya akan coba tunjukkan proses pembagiannya kayak gimana ya. Rule of third. Nah, rule of third seperti ini teman-teman pembagiannya. Kita bagi eh, lembar kerja desain kita itu menjadi tiga bagian sama besar ya teman-teman, ke kan ke apa posisi vertikal maupun horizontal ini teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan kita sekarang akan coba terapkan grid dan rule of third ini pada karya yang akan kita buat. Nah, untuk menerapkannya, di sini teman-teman bisa mengaturnya itu di bagian file, teman-teman. Di bagian file ini, teman-teman silahkan boleh klik file ini. Lalu berikutnya, setelah teman-teman klik file, ya kita klik dulu. Lalu silakan teman-teman klik pengaturan. Dan di pengaturan ini, teman-teman silakan tambahkan patokan. Nah, di sini teman-teman, dalam menambahkan patokan, teman-teman ada pilihan, yaitu yang kolom tunggal, ada 12 kolom, ada yang 3 kolom, dan ada yang kisi, 3 kali 3. Kita gunakan kisi 3 kali 3 ini, teman-teman. Terakhir, silakan teman-teman klik tombol tambahkan patokan, ya. Kurang lebih seperti ini tombol patokannya, dan nanti akan terkunci, teman-teman, ya. Nanti kita bisa membuka kunci atau gemboknya ini. Nah, setelah kita mencoba untuk menambahkan gridnya sesuai dengan prinsip rule third, yaitu membagi lembar kerja desain kita menjadi tiga bagian sama besar pada bagian horizontal dan vertikal, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan di sini, teman-teman, adalah kita akan mencoba memulai proses pengeditan posternya. Dan langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan mencoba mengganti bagian warna background dari apa namanya poster ini. Kita coba klik warna latar belakang, lalu kita coba pilih warna latar belakang yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan warna salem ini, teman-teman ya. Nah, kita coba pilih. Oke, kita coba lihat dulu. Oh, ini bukan yang salam ya. Yang satunya lagi, yang kuning ya, teman-teman. Nah, setelah kita coba pilih warna kuning ini, berikutnya kita akan mencoba mencari elemen. Elemen apa? Elemen foto dari ayam gepreknya itu sendiri ya. Di sini kita coba cari ayam geprek. Nah, kita coba pilih ayam geprek ini, lalu kita coba lihat gambar mana nih yang akan kita gunakan. Silakan teman-teman bisa pilih sesuai dengan keinginan. Saya pengen yang ini teman-teman ya. Kita klik gambarnya, elemennya ini. Oke, di sini elemennya sudah masuk teman-teman. Berikutnya kita juga akan coba hapus latar belakangnya dulu teman-teman. Kita bisa gunakan fitur premium yang ada di Canva, yaitu penghapus latar belakang. Coba bisa kita klik ya. Nah, berikutnya setelah kita klik, coba teman-teman tunggu, latar belakangnya akan otomatis terhapus. Selanjutnya kita bisa sesuaikan ukuran dari elemennya ini. Nah, dan berikutnya setelah kita mencoba menghapus latar belakang untuk elemennya, kita akan coba pelajari teman-teman juga tentang alignment. Alignment itu apa sih? Jadi, teman-teman, alignment itu adalah, oke, saya coba tunjukkan di sini. Nah, alignment itu adalah penyelarasan elemen ya dalam suatu komposisi agar memiliki keteraturan dan keseimbangan visual. Jadi, dalam menata elemen, kita harus menyelaraskan satu elemen dan elemen lainnya supaya terbentuk sebuah komposisi yang teratur dan seimbang. Ya, kenapa sih hal ini diperlukan? Karena dalam ilmu psikologi persepsi, kita itu cenderung memahami sesuatu itu jika memiliki pola yang jelas dan terorganisir. Jadi ada pola tertentu yang dapat kita pahami, teman-teman ya. Dalam konteks desain digital, alignment itu adalah teknik untuk menjelaskan elemen-elemen UI. Biasanya ini digunakan dalam desain website, desain UI UX, mobile, dan lain sebagainya. Yang ditata oleh alignment itu apa aja elemennya? Yang pertama bisa berbentuk teks, yang kedua bisa gambar, tombol, maupun elemen-elemen interaktif lainnya. Dan alignment itu banyak sekali jenisnya, teman-teman ya. Oke, saya coba contohkan, saya coba perlihatkan alignment itu. Nah, di sini alignment itu kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Nah, kalau dalam alignment teks kita bisa biasa gunakan eh, rataan rata kiri atau left, lalu right rata kanan, center rata tengah, atau justify teman-teman rata kiri kanan ya.
Nah, kita coba lihat. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman, gambaran terkait alignment itu sendiri. Sekarang kita coba lanjutkan kembali untuk pembuatan posternya. Nah, kalau misalkan di Canva kita bisa mengakses alignment itu di bagian mana? Silakan teman-teman boleh klik elemennya ini, lalu teman-teman klik titik tiga, nanti teman-teman ada bagian rata halaman. Bisa teman-teman pilih tengah, ya, karena kita sekarang sudah di tengah, maka di sini tidak kita perlu pilih lagi. Atau mau ke kiri, seperti ini silahkan ya. Banyak sekali teman-teman untuk pengaturan alignment ini. Namun di sini saya akan gunakan rata tengah untuk objek dari poster yang akan kita buat ini teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Dan ini nanti akan menyesuaikan ukuran dari si objeknya ini ya. Atau bentuk dari si objeknya ini. Maka kita harus bisa sesuaikan kembali supaya ratanya lebih rapi rataannya. Hah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Di sini kita sudah berhasil untuk memasukkan elemen utamanya yaitu si ayam gepreknya itu sendiri, teman-teman. Berikutnya di sini saya juga akan memasukkan beberapa elemen lainnya. Oke, di sini saya akan memasukkan elemen-elemen penunjang ya. Di sini ada apa namanya ini tuh daun pepaya ya. Kita masukkan daun pepaya. Nah, oke, ini baru satu daun pepayanya kita taruh di bagian bawah, kiri bawah ya teman-teman. Kita juga bisa gunakan rataan kembali. Kita taruh di kiri ya, bagian bawah, rata halaman kita pilih yang bawah teman-teman. Nah, kita coba pindahkan saja manual ya ke bawah. Berikutnya kita bisa rotate teman-teman ya, kayak gini. Nah, kurang lebih seperti ini, kiri bawah ya, di sini. Ini untuk yang pertama kita coba duplikat dengan cara Ctrl C, Ctrl V. Lalu kita coba rotate saja teman-teman. Nah, kayak gini. Berikutnya kita tinggal taruh saja ya. Nah, selain kita menambahkan elemen daun pepaya, di sini juga saya akan coba menambahkan elemen tomat karena di ayam geprek ini ada tomat, ada juga mentimun ya, teman-teman. Dan juga di sini tuh ada elemen cabai ya, teman-teman ya. Oke, tomat, mentimun, cabai. Di sini tomat dulu. Kita coba pindahkan ke bawah ya, teman-teman bisa pindahkan secara langsung atau menggunakan rataan. Ini saya memindahkannya secara langsung. Berikutnya setelah tomat ada cabainya. Mana cabainya? Oh, ini di atas ya. Kita klik cabainya, kita juga bisa hapus latar belakang cabainya supaya selaras satu sama lain. Baru kita taruh ke bawah untuk cabainya. Kita coba perkecil ukurannya. Ya. Terakhir, kalau sudah ditambahkan cabainya, kita juga silahkan tambahkan mentimunnya ya, teman-teman. Nah, di sini supaya terlihat lebih segar. Nah, setelah kita tambahkan mentimun, berikutnya, teman-teman, kita akan coba tambahkan gradien pada bagian bawah sini ya. Kenapa kita tambahkan gradien? Supaya bagian yang menonjol itu bagian yang tengah gitu ya, yang emphasize itu, yang terlihat lebih menonjol itu. Untuk menambahkan gradien, silakan teman-teman di bagian elemen ini cari gradien. Nah, gradasi, mohon maaf ya, gradasi. Nah, kita gunakan yang ini teman-teman gradasinya. Ya, kita coba tutupi ke bagian objeknya seperti ini. Nah, habis itu teman-teman bisa ganti gradasi ini dengan warna putih ya, atau mau tetap juga sebetulnya silahkan ya teman-teman. Saya ganti jadi warna putih. Berikutnya setelah kita ganti teman-teman, kita juga akan menambahkan tekstur ya. Di sini saya akan coba nambahin tekstur ya, tekstur kertas sini ya. Nah, coba kita lihat di grafis ini, kita coba gunakan tekstur kertas yang ini ya. Habis itu, kita coba tambahkan tekstur kertas ini pada seluruh bagian-nya, seperti ini kurang lebih teman-teman. Setelah kita tambahkan, kita coba atur juga teman-teman opasitasnya atau transparansinya di bagian sini. Kita coba klik ya. Kita klik, kita turunkan transparansinya ya. Kurang lebih segini cukup ya, 30 teman-teman. Nah, oke. Sudah kita tambahkan transparansi. Berikutnya, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan, oke. Sebelum menambahkan sesuatu yang lainnya, kita akan coba buat supaya si apa namanya teksturnya ini ada di bawah
gambar utamanya yang si ayam gepreknya ini. Caranya kita bisa dengan cara klik kanan, lalu kita ke lapisan, lalu kita tampilkan lapisan teman-teman ya. Nah, kita coba klik tampilkan lapisan. Nah, oke, kita klik kanan lagi, lapisan, tampilkan lapisan. Oke, nah kita coba pindahkan bagian ayam gepreknya ini ke posisi bagian atas banget ya teman-teman. Nah, oke, bentar. Kita coba pindahkan ke bagian atas sekali supaya tidak tertutup oleh tekstur. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Setelah kita tambahkan untuk bagian apa namanya? Lapisannya kita atur lapisannya, kita tambahkan elemen lainnya, yaitu di sini kita akan menambahkan elemen seperti butiran apa ya? Pedas gitu. Butiran cabai atau bumbu cabai. Di sini saya menggunakan apa namanya ini? Nah, seperti apa ya namanya ini tuh? Seperti eh bukan asap ya ini, seperti bubuk ya. Dan lalu kita juga coba atur untuk lapisan ini berada di bawah si makanannya itu, si apa namanya, si ayam gepreknya. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya, supaya lebih terlihat, oh ini adalah ayam geprek spicy-nya itu. Nah, setelah kita atur seperti ini, teman-teman, berikutnya yang akan kita lakukan adalah mengatur typograph-nya, teman-teman, tipografinya ya. Kita akan coba tambahkan teksnya, ya. Nah, kita akan coba tambahkan terkait teks. Untuk menambahkan teks, silakan teman-teman bisa klik bagian teks ini ya. Bisa klik bagian teks ini. Berikutnya, silakan teman-teman tambahkan judul saja. Di sini judulnya, kalau saya itu ayam geprek, ayam geprek. Ah, ayam geprek spicy. Spicy-nya ada di bagian bawah ya. Untuk jenis hurufnya, saya gunakan Sugo pula ya, teman-teman. Sugo. Oh, Sugo Display atau Sugo Klasik ya, Sugo Display di sini. Nah, berikutnya, di sini kita coba juga tambahkan gaya teksnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba, oke, untuk gaya teksnya kita gunakan tajuk atau judul ya, teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman bisa tambahkan efek. Ya, bisa klik efek ini. Lalu silakan teman-teman gunakan efek yang kerangka ini. Berikutnya kita ganti warnanya. Nah, warna ketebalan dari kerangkanya ini kita pilih warna apa ya di sini? Oh, warna merah, teman-teman. Kita coba tambahkan warna merah nih, warna merah ya, supaya menggambarkan si ayam gepreknya itu. Nah, kita sudah tambahkan warna merah. Berikutnya warna teksnya juga kita ubah jadi warna kuning ya. Nah, seperti ini teman-teman. Habis itu kita atur nilainya ya. Ukurannya menjadi mungkin 93, 90, 100 deh. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita atur ulang efeknya. Di sini kita bisa atur lagi ketebalannya ya. Lalu kita juga bisa atur teman-teman kelengkungannya ya. Kita lengkungkan tulisannya ini. Dan kita atur lengkungannya di bagian bawah sini ya. Kita turunkan supaya tidak terlalu melengkung. Nah, seperti ini. Ini untuk tulisan ayam gepreknya kita atur jadi 120 deh. Nah, kayak gini teman-teman. Ini untuk tulisan ayam gepreknya. Kita coba Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini kita akan coba atur supaya ini tidak miring ya, tidak melengkung. Kita klik ke efek, lalu ke bentuknya semula. Nama ayam gepreknya itu ayam geprek spicy, teman-teman ya. Spicy kayak gini. Nah, udah kita atur ayam geprek spicy seperti ini. Sebetulnya kita bisa atur lagi rataannya, teman-teman. Kita coba blok sambil klik shift, lalu silakan klik bagian yang mau kita atur, lalu kita klik titik tiga, lalu ke rata elemen. Bisa teman-teman atur supaya elemennya tepat berada di bagian tengah. Nah, udah. Jadi langsung otomatis di tengah kalau kita gunakan rataan itu ya, teman-teman. Kita bisa atur agak ke atas. Nah, di sini selain ada judulnya, kita juga akan mencoba menambahkan apa ya, subjudul, bukan subjudul, bagian pemantiknya. Di sini kita mau rencananya kan bikin poster paket hematnya ya. Di sini kita tulis paket hemat. Nah, kita coba kecilkan ukurannya menjadi 85. Nah,
Habis itu kita coba warnanya ubah menjadi putih ya, warna teksnya. Habis itu warna bagian bordernya di pinggirnya kita ubah menjadi warna pink ya teman-teman. Agak pink, gak merah banget itu kayak gini. Oke, di sini kita juga bisa atur kembali ke lengkungannya ya supaya lebih rapi. Nah, lengkungannya seperti ini kurang lebih. Oke, ini ada yang agak kurang menarik nih warnanya nih. Kita ganti warna bordernya aja, jangan pink ini. Kita coba warna merah, warna kuning. Oh, warna orange kita coba ganti teman-teman ya. Pakai warna standar, sebentar. Nah, ini orange ini coba. Nah, ini lebih mending ya daripada yang tadi. Oke, teman-teman, kalau udah kita ganti, oh ada judulnya. Selanjutnya, kita juga akan coba tambahkan, teman-teman, terkait apanya? Yaitu terkait si promo paket hematnya ini ya. Namun di sini saya juga akan mencoba merubah terlebih dahulu untuk apa namanya? Untuk si warna gradasinya ya, jangan putih, kita coba atur warna gradasinya jadi warna kuning ya, teman-teman. Oke, kita klik gradasinya ini. Nah, kita klik warnanya warna orange ini. Yang ini ya teman-teman, supaya lebih menyatu dengan template-nya ya, dengan background belakangnya, teksturnya. Nah, berikutnya kita akan coba tambahkan untuk promonya itu sendiri. Pertama-tama kita ke elemen. Di elemen kita akan coba gunakan elemen paint ya, paint. Nah, paint, kita ke grafis, kita pilih paint yang ini teman-teman, untuk bagian bawah ya, untuk di bagian sini. Kita coba ganti warnanya menjadi warna putih ya. Kita klik warna ini, kita ganti jadi warna putih. Berikutnya di sini teman-teman kita akan coba menyesuaikan rataannya dengan cara kita klik teman-teman ya. Lalu kita ke rata halaman, lalu kita pilih tengah. Nah, tengahnya ke bawahin dikit teman-teman karena kita akan menuliskan tulisannya di sini ya. Berikutnya setelah kita coba tambahkan tempat untuk tulisannya di bawah ini dan kita coba atur juga teman-teman untuk rata halamannya. Yang akan kita lakukan berikutnya adalah kita akan menambahkan satu buah apa ya? Eh, Kayak lingkaran lagi tapi dari paint juga ya. Kurang lebih lingkaran dari paintnya seperti ini teman-teman. Oke, kayak saya coba gunakan dari yang terakhir digunakan. Nah, yang ini teman-teman. Nah, yang ini ya kita tambahkan lalu kita ganti warnanya jadi putih juga. Oke, kita ganti warna jadi putih lalu kita coba kecilkan ukurannya. Nah, di sini kita taruh. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Berikutnya tinggal kita tambahkan teksnya terkait promonya itu kayak gimana ya. Teman-teman bisa pergi ke teks, lalu tinggal tambahkan subjudul boleh atau tambahkan judul lagi boleh. Oke, di sini tulisannya adalah order no ya. Kita kasih tanda kutip, tanda seru, lalu kita coba ganti hurufnya dari Open Sans menjadi Poppins ya teman-teman. Poppins. Nah, udah jadi Poppins. Berikutnya kita bold, teman-teman. Ya. Nah, habis itu coba kita kecilkan ukurannya menjadi 85. Oke, 75. Nah, habis itu kita ganti warnanya jadi warna yang mencolok ya, warna merah. Oke, di sini kita coba kecilkan lagi jadi 60. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk order now-nya. Berikutnya kita Ctrl C, Ctrl V, lalu kita tambahkan di sini discount-nya. Discount itu 50% ya ceritanya ini. Kita coba blok, kita coba kecilkan lagi jadi 40. Oh, jadi 50 aja deh. Nah, kayak gini lalu tinggal kita posisikan di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah lingkarannya. Kita atur agak atasan. Oke, kurang lebih seperti ini. Jangan lupa teman-teman, di sini karena produk makanan, teman-teman juga boleh menambahkan untuk logo halalnya di bagian atas ya. Teman-teman bisa cari di elemen lalu pilih logo halalnya. Yang ini ya, teman-teman.
Nah, lalu silahkan boleh teman-teman tempatkan di bagian tengah atas ini. Bisa gunakan rataan dengan klik titik tiga. Lalu ke rata halaman di tengah. Tapi di ke atas kan ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa juga perkecil atau ukurannya segini lah. Lalu teman-teman atur lagi rata halamannya tengah. Seperti ini. Ini untuk bagian atasnya. Dan kurang lebih teman-teman untuk layarnya seperti ini ya. Teman-teman, untuk penjelasan terkait penggunaan template, lalu penyesuaian ukuran terkait template-nya, lalu penggunaan grid, rule of thirds, dan alignment, cukup sekian penjelasannya dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya.